Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya Azimahwati, SPD MPD dari SD Negeri Dukuh Badak, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mari kita belajar bersama, khususnya anak kelas 5 untuk memasuki pembelajaran yang kedua. Nah, pembelajaran yang kedua ini membahas tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, di awal pembelajaran kemarin telah dibahas apa itu ekosistem. Namun sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Anak-anakku, ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Dalam ekosistem, ketergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan selalu ada. Nah, tumbuhan mendapat energi dari matahari, pancaran langsung sinar mataharinya buat tumbuhan ini bisa hidup. Kemudian hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lainnya yang memakan tumbuhan. Nah, tumbuhan yang berhijau daun itu dapat membuat sendiri makanannya. Makhluk hidup yang dapat membuat sendiri makanannya itu disebut produsen. Masih ingat kan apa yang disebut dengan produsen? Ya, tumbuhan disebut produsen karena tumbuhan yang berhijau daun itu memiliki klorofil sehingga bisa membuat makanannya sendiri. Ada juga makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuatnya sendiri. Nah, ini disebut dengan konsumen. Ada beberapa jenis konsumen. Ya, konsumen dibedakan menjadi 3. Yang pertama, konsumen yang memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora. Nah, tahu tidak contohnya konsumen yang jenis herbivora ini contohnya apa? Contohnya, iya betul, kambing, kerbau, kemudian sapi. Kemudian yang lainnya adalah konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya, dinamakan karnivora. Nah, contoh konsumen karnivora adalah harimau. Apalagi, nah silakan cari lagi ya. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora adalah konsumen yang memakan baik tanaman maupun hewan. Nah, ini contohnya adalah tupai, tikus, babi, rubah. Masih ada lagi, silakan nanti cari lagi ya. Ya, berikutnya energi itu mengalir dari satu makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lainnya di dalam rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Selanjutnya, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lainnya. Berkaitan dengan mangsa, mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lainnya. Maka mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa ini disebut dengan predator ya. Nah, predator ini adalah pemburu, pemangsa konsumen yang berburu makanan. Selanjutnya
energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Anak-anak bisa melihat gambar-gambar yang ada di sini. Tuh, contoh-contoh rantai makanan dalam jaring-jaring makanannya. Akhir sudah kegiatan pembelajaran untuk pembahasan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kala saatnya kita membahas kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Dari beberapa catatan tadi dapat diambil kesimpulan yang pertama bahwa hubungan makhluk hidup dalam ekosistem ada yang dikenal dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam ekosistem. Kita mengenal ada produsen dan konsumen. Nah, siapa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri. Konsumen dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama herbivora, contoh-contohnya tadi sudah disebutkan. Kedua, karnivora, dan contoh-contohnya juga tadi sudah disebutkan. Omnivora, dengan contoh tadi sudah disebutkan. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya di dalam rantai makanan. Jadi mengalir dari energi produsen menuju ke konsumen. Konsumen 1 menuju ke konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen dan produsen melepas energi kepada konsumen. Selanjutnya, konsumen itu menjadi mangsa konsumen lainnya. Jadi bertingkat ya. Nah, mangsa adalah semua hewan yang diburu. Mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Nah, pemangsa disebut juga predator. Nah, dengan demikian, energi yang dialirkan dari produsen kepada konsumen berada di dalam rantai makanan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian menjadi lebih semangat dalam belajar di era pandemi ini. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam.